Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mituhu Suci Sanubari dengan NIM 24030401114 dari kelas B2 Aplikasi Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Microsoft PowerPoint yang berisi pengertian, komponen penting, dan cara mengoperasikan. Yang pertama, apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint adalah aplikasi presentasi yang digunakan untuk membuat slide berisi teks, gambar, video, dan elemen visual lainnya. Aplikasi ini sering digunakan untuk keperluan bisnis, pendidikan, dan acara lainnya. Beberapa komponen penting di dalam Microsoft PowerPoint antara lain Ribbon, yaitu komponen PowerPoint yang terdiri dari tab menu, group, dan berbagai perintah dalam bentuk icon. Kedua, slide pane, yaitu area untuk melihat dan mengatur slide yang kita buka atau edit. Ketiga, ada notes pane, yaitu panel untuk menampilkan tampilan dari slide yang kita buka atau edit. Keempat, view buttons, yaitu mengatur view dari presentasi yang sedang kita buat. Kemudian ada Quick Access Toolbar, yaitu sebuah toolbar yang berisi icon-icon untuk mengakses perintah secara cepat. Dan terakhir ada Window Control, yaitu bagian ini terdiri dari 3 tombol yakni Minimize, Restore, dan Close. Selanjutnya penjelasan komponen-komponen penting yang ada di PowerPoint. Pertama ada Ribbon. Ribbon adalah salah satu komponen utama di antar muka Microsoft PowerPoint yang berfungsi sebagai tempat semua alat dan perintah disusun secara terorganisir. Ribbon terletak di bagian atas layar PowerPoint dan berisi berbagai tab, grup, dan perintah. Komponen Ribbon yang pertama ada tabs, kumpulan menu seperti Home, Insert, Design, dan lain-lain yang berisi fungsi tertentu. Kedua, Groups. Setiap tab dibagi menjadi grup, misalnya grup font di tab Home untuk mengatur teks. Ketiga, Commands. Perintah spesifik dalam grup seperti mengubah warna teks atau menambahkan efek. Cara menggunakannya yaitu dengan pilih tab, lalu klik grup atau perintah sesuai kebutuhan, misalnya untuk menyisipkan gambar, pilih Insert, selanjutnya Picture. Kemudian Slide Pane. Slide pane adalah salah satu komponen penting di Microsoft PowerPoint yang terletak di sisi kiri layar kerja. Slide pane menampilkan daftar semua slide dalam presentasi secara berurutan, baik dalam bentuk thumbnail, gambar kecil dari masing-masing slide, maupun teks jika menggunakan tampilan outline. Fungsi slide pane sendiri yaitu untuk melihat urutan slide, menampilkan semua slide dalam urutan yang dapat disusun ulang. Kedua, navigasi mudah. Klik pada slide di slide pane untuk langsung mengeditnya. Tiga, pengaturan slide. Drag and drop untuk mengubah posisi slide. Cara menggunakannya yaitu gunakan slide pane untuk memilih, menyalin, menghapus, atau menyusun ulang slide sesuai kebutuhan presentasi. Selanjutnya yaitu Notes pane. Notes pane adalah area di PowerPoint yang terletak di bagian bawah layar kerja. Fungsinya adalah untuk menambahkan catatan pembicara atau speaker notes yang dapat membantu saat presentasi tetapi tidak akan terlihat oleh audiens pada layar presentasi. Cara penggunaannya yaitu dengan klik area Notes pane di bawah slide, kemudian tambahkan catatan Anda, selanjutnya aktifkan Presenter View untuk melihatnya selama presentasi. Tips yang dapat dilakukan, buat catatan singkat dan jelas untuk mempermudah penjelajahan saat berbicara. View buttons. View buttons adalah tombol yang terletak di bagian bawah jendela PowerPoint yang memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan presentasi Anda selama pengeditan atau saat menyusun slide. Fungsi view button sendiri yaitu yang pertama ada normal view, tampilan default untuk membuat dan mengedit slide, menampilkan satu slide pada satu waktu, dan panel untuk menambahkan catatan atau melihat urutan slide. Kedua ada slide sorter, menampilkan semua slide dalam tampilan miniatur untuk memudahkan pengaturan urutan slide. Ketiga, reading view, yaitu untuk menampilkan presentasi dalam
tampilan slideshow, tetapi masih memungkinkan Anda untuk mengakses beberapa alat pengeditan. Yang terakhir ada slideshow, yaitu menjalankan presentasi secara penuh, menampilkan slide satu persatu seperti yang akan dilihat audiens. Cara menggunakannya yaitu klik icon view buttons yang ada di bagian bawah layar untuk memilih tampilan yang Anda inginkan. Kemudian ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah toolbar kecil yang terletak di bagian atas jendela PowerPoint di sebelah kiri ribbon. Toolbar ini menyediakan akses cepat ke perintah yang sering digunakan. Fungsi Quick Access Toolbar sendiri yaitu akses cepat ke perintah penting, seperti memberikan shortcut untuk perintah seperti save, undo, redo, dan print. Kedua ada kustomisasi. Anda dapat menambahkan atau menghapus perintah sesuai kebutuhan untuk mempercepat pekerjaan. Cara menggunakan yaitu dengan klik icon down arrow di sebelah Quick Access Toolbar untuk memilih perintah yang ingin ditambahkan atau dihapus. Selanjutnya, untuk menambahkan perintah lain, pilih More Commands, lalu pilih perintah yang diinginkan. Selanjutnya adalah Window Control. Window Control di PowerPoint mengacu pada tombol yang memungkinkan untuk mengatur tampilan dan kontrol jendela aplikasi. Fungsi Window Control sendiri yang pertama ada Minimize, yaitu menyembunyikan jendela PowerPoint ke text bar tanpa menutupnya. Kedua, Maximize, memperbesar jendela PowerPoint agar memenuhi seluruh layar. Ketiga, Restore, yaitu mengembalikan jendela ke ukuran sebelumnya setelah dimaksimalkan. Keempat ada Close, yaitu untuk menutup jendela PowerPoint dan keluar dari aplikasi. Letak Window Control. Tombol Minimize, Maximize, dan Close terletak di pojok kanan atas jendela PowerPoint di samping nama aplikasi. Dengan menggunakan Window Control, kita dapat dengan mudah mengelola ukuran dan status jendela PowerPoint saat bekerja. Selanjutnya, menyisipkan elemen. Menyisipkan elemen di PowerPoint berarti menambahkan berbagai komponen seperti gambar, teks, grafik, video, dan lainnya ke dalam slide presentasi untuk membuatnya lebih informatif dan menarik. Cara menyisipkan elemen yaitu dengan klik tab Insert, lalu pilih elemen yang disisipkan seperti Pictures untuk gambar, Chart untuk grafik, atau Shapes untuk bentuk. Ketiga, sesuaikan elemen sesuai kebutuhan dengan mengubah ukuran atau posisinya di slide. Nah, menyisipkan elemen-elemen ini akan membuat presentasi kita lebih menarik dan membantu audiens memahami informasi lebih jelas. Kemudian di PowerPoint juga ada transisi, yaitu efek visual yang digunakan untuk mengubah dari satu slide ke slide berikutnya saat presentasi berlangsung. Fungsi transisi sendiri yaitu untuk memperhalus perpindahan antar slide, memberikan efek visual yang membuat perpindahan antar slide lebih menarik. Kedua, meningkatkan pengalaman audiens, membantu audiens tetap fokus dan terlibat dengan perubahan visual yang menarik. Cara menggunakan transisi yaitu dengan pilih slide yang ingin diberi transisi, kemudian klik tab Transition di ribbon, kemudian pilih efek transisi yang diinginkan dari pilihan yang tersedia, misalnya Fade, Pulse, atau Wipe. Yang terakhir yaitu atur durasi dan efek tambahan jika perlu. Animasi di PowerPoint. Animasi adalah efek visual yang diterapkan pada elemen dalam slide seperti teks, gambar, atau grafik untuk membuatnya muncul, bergerak, atau berubah selama presentasi. Fungsi animasi yaitu menarik perhatian audiens, menambahkan efek visual untuk fokus pada elemen tertentu selama presentasi. Kedua, meningkatkan dinamika presentasi, membuat presentasi lebih hidup dan menarik dengan efek bergerak. Cara menggunakan animasi yang pertama, pilih elemen seperti teks, gambar, atau yang lain yang ingin dianimasikan. Kedua, klik tab Animation di ribbon. Tiga, pilih efek animasi yang diinginkan seperti Fade, Play In, atau Bounce. 4. Atur opsi animasi seperti urutan dan durasi menggunakan Animation Pen. Animasi membantu menyoroti elemen penting dalam presentasi dan menjaga perhatian audiens tetap terfokus. Selanjutnya, membuat dan menjalankan PowerPoint.
membuat file PowerPoint, yaitu yang pertama buka PowerPoint, kemudian klik icon PowerPoint di desktop atau menu Start untuk membuka aplikasi. Kedua, pilih template atau blank presentation. Setelah PowerPoint terbuka, Anda dapat memilih template yang sudah ada atau memilih blank presentation untuk mulai dari awal. Ketiga, mulai menambahkan slide. Klik tab Home, kemudian pilih New Slide untuk menambahkan slide baru. Selanjutnya, pilih tata letak slide sesuai kebutuhan, misalnya judul, teks, gambar, dan lain-lain. Keempat, isi dengan konten. Tambahkan teks, gambar, grafik, atau elemen lainnya sesuai dengan tema presentasi. Yang terakhir yaitu simpan file. Dengan cara klik file, kemudian pilih save. Dan selanjutnya Anda bisa pilih lokasi penyimpanan, beri nama file, dan pilih format PowerPoint presentation. Yang terakhir, kita tinggal mengklik save. Yang terakhir, menjalankan PowerPoint. Menjalankan presentasi di PowerPoint berarti memulai mode slideshow untuk menampilkan slide secara penuh kepada audiens. Cara menjalankan presentasi yaitu dengan klik tab slideshow di ribbon, pilih from beginning untuk memulai dari slide pertama, atau from current slide untuk memulai slide dari yang sedang dipilih. Ketiga, gunakan tombol next atau previous untuk berpindah antar slide selama presentasi. Keempat, tekan X untuk keluar dari mode presentasi. Presentasi dapat dijalankan secara full screen untuk tampilan maksimal kepada audiens. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.